Baik, sekalian, mari mulai dengan berdoa, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Selesai. Nanti ingatkan saya tayangkan lagi yang QR-nya ini setelah kuliah. Nah, sekarang saya minta untuk mengetikkan nama di kolom chat ini. Seperti biasanya, silakan. Kemudian ini filsafat seni, oke. Bentar, sebentar. Tuh. Eh, kita lanjutkan. Sebentar, sebentar. Ini kok nggak muncul ya? Nah, pandangan filsafat tentang seni. Berikut beberapa pandangan filsafat tentang seni yang muncul di dalam sejarah. Yang pertama, mimesis Plato. Mimesis itu artinya tiruan. Nah, jadi kalau menurut Plato, seni itu hanya menciptakan salinan yang kurang sempurna dan dapat mengganggu pengetahuan sejati. Jadi itu Plato melihat seni itu hanya tiruan dan karenanya itu akan mengganggu pengetahuan jati. Sebagaimana kita ketahui, Plato itu punya pendapat tentang dunia ide dan dunia nyata. Jadi dunia nyata sehari-hari kita itu menurut Plato itu kopian dari dunia ide. Jadi ada kesejatian, ada dunia yang sejati di alam ide. Nah, seni itu justru mengganggu nanti. Karena seni juga berperan menjadi tiruan. Tiruan yang kita lihat. Padahal tiruan yang ditiru yang seharusnya itu di dunia ide. Nah, maka Plato itu lebih memprioritaskan realitas ide, ya keabadian itu daripada karya seni. Plato lebih mengedepankan dunia ide dibanding dunia seni karena seni tadi nanti mengacaukan realitas atau kenyataan yang ada di dalam dunia ide. Jelas ya. Jadi Plato tidak sepakat dengan seni karena seni ini mimesis tiruan. Jadi karya apapun dalam kesenian itu sungguhnya adalah tiruan karena dicipta. Padahal yang sejati itu tidak ada di dunia ini, bahkan termasuk senian, apalagi kesenian di dunia ide. Kemudian
Karena mimesis itu menciptakan dunia yang tidak sempurna dan malah mengganggu pengetahuan sejati. Baik. Yang kedua, katarsis Aristoteles. Ini muridnya Plato. Dia lebih terbuka terhadap seni, lebih positif melihatnya, khususnya seni drama yang tragedi. Drama, tragedi kan ada tragedi, komedi ya. Ada yang tragedi itu sesuatu yang menyedihkan. Kalau drama, tragedi komedi ya sesuatu yang kesedihan tetapi lucu. Dan itu sebenarnya kalau Anda bisa melihat hidup Anda itu yang tragis menjadi sesuatu yang lucu, itu sungguhnya adalah kedewasaan. Kan begitu kan? Makanya drama tragedi itu menurut Plato, menurut Aristoteles, seni itu menciptakan katarsis. Katarsis itu pemurnian emosi atau pemurnian jiwa penonton menjadi lebih murni karena katarsis terlepaskan yang bisa dipakai untuk memahami moralitas. Jadi kalau Anda melihat kesenian itu jiwanya akan termurnikan gitu. Seperti ada sesuatu yang terpahami karena kita lepaskan, katarsis. Ya kan? Ada sesuatu yang menjadi lebih paham, bukan ringan, tetapi ringan itu efek dari kefahaman itu katarsis. Jadi ingat-ingat Plato mimesis, Aristoteles katarsis. Kalau Anda baca puisi, menonton film, mendengarkan lagu, itu ada efek pelepasan, itu katarsis namanya. Istilahnya termurnikan emosi, emosi penikmat seninya itu. Melayang, jiwanya melambung, khayalannya, dan seterusnya itu. Efek katarsis. Kemudian Immanuel Kant berbeda lagi. Pemikiran estetika Kant terdapat dalam karyanya Kritik der. Ada Reason Vernon itu yang sering kita dengar itu yang kritik akal murni itu. Kalau ini kritik Urteilskraft, jadi kemampuan menilai. Dalam karya ini dia mengembangkan pandangannya tentang pentingnya penilaian estetis. Ada ini konsepnya, yang pertama pengalaman estetis subjektif. Ini Immanuel Kant terhadap seni ya. Kant menekankan pentingnya penilaian estetis, penilaian terhadap karya seni. Atau penilaian keindahan jiwa terhadap apapun yang dianggap seni. Bahkan oleh orang lain tidak dianggap seni. Kalau ini bisa dianggap seni. Melihat air hujan turun, melihat pemandangan buruk, tidak kemudian indah, tapi secara estetika dinilai. Bisa dinilai. Pengalaman estetis subjektif. Kan menganggap pengalaman estetik atau penilaian keindahan itu subjektif. Subjektif. Yang artinya setiap individu punya pandangan yang berbeda tentang apa itu indah. Jadi hak setiap jiwa, hak setiap orang untuk mengatakan suatu itu indah. Ini berarti apa? Tidak ada kriteria mutlak yang digunakan untuk menilai suatu keindahan. Tidak ada kriteria mutlak. Nah, makanya dalam konteks ini, lomba keindahan itu sesuatu yang tidak relevan. Bagaimana? Karena setiap jiwa akan menakar keindahannya secara berbeda. Tapi nanti ilmuwan lain, filsuf lain akan mengatakan ada yang disebut dengan uh, general, jadi universal tolok ukur yang sifatnya lebih umum begitu. Tapi kalau kan enggak, subjektif, keindahan ini subjektif. Kemudian ada namanya harmoni kategori, kategori keserasian.
Dia berpendapat bahwa di dalam menilai keindahan atau objek, kita itu mencari keserasian di dalamnya. Jadi tolak ukurnya itu keserasian. Bisa dalam bentuk proposisi, bisa bentuk dalam simetri, imbang, kanan kiri, bisa dalam berbagai bentuk elemen yang menciptakan harmoni. Jadi ada yang mengatakan indah itu kalau kanan kirinya proporsional, kanan kirinya simetri. Nah, tetapi justru ada yang, oh enggak, kalau kontras lebih indah lagi. Atau itu keindahan juga. Asal muncul harmonitasnya. Ya kan? Itu kategori harmoni. Kemudian ya ini, meskipun pengalaman estetis itu subjektif, kan berpendapat bahwa penilaian estetik itu universal. Artinya, kalau suatu objek dianggap indah oleh seseorang, maka maka kalau ingin, maka kalau akan disepakati sebagai itu indah bersama, maka orang lain juga harus mengalami situasi serupa terhadap apa yang dinilai indah itu. Universalitas adalah salah satu ciri kualitas estetis yang kuat menurut Kant. Jadi satu sisi penilaian itu subjektif, tetapi bila suatu objek dianggap indah oleh seseorang, maka keindahannya itu memenuhi keumumannya, universal. Paham ya? Penjelasannya sederhana sebenarnya. Kalau kita lihat sesuatu itu, apa ya, lagu ini indah. Kalau hanya kita sendiri yang menganggap indah, ya tentu tidak bisa disebut indah dipaksakan. Itu mirip banyak sekali hal seperti itu. Kalau ada jangankan beberapa orang, ada orang lain yang menganggap kamu itu keliru, maka jangan terlalu bertahan bahwa kamu sebenarnya benar. Cukup orang lain kita jadikan introspeksi. Oh, jangan-jangan memang saya keliru. Oh, jangan-jangan karya saya memang tidak bagus. Nah, jadi tidak perlu kemudian apa namanya meneguhkan egonya bahwa pendapatnya yang paling benar. Sama, kita melihat satu karya ya. Nanti kalau dalam skripsi maka skripsi itu tidak bisa mengangkat sesuatu yang misalkan karya pemikiran atau karya seni gitu ya, kamu angkat jadi skripsi, tetapi belum pernah diakui oleh orang. Misalkan ini hebat lagunya, betul-betul wah syairnya, liriknya tajam banget sebagai kritik sosial dari sebuah band. Band siapa? Band tetangga saya itu. Ada tetangga saya, 4 orang tuh bikin band bagus-bagus liriknya. Terus kamu akan jadi skripsi. Tidak bisa. Karya itu tidak bisa jadikan skripsi. Terus apa Pak yang bisa dijadikan skripsinya? Ya sesuatu yang sifatnya perubah masyarakat atau membawa dampak. Itu ya, kalau pemikiran yang berdampak. Kalau perorangan eh, tidak bisa dianggap sebagai ini. Tapi kan bukankah dimulai dari perorangan, Pak? Dimulai dari perorangan sebelumnya sudah ada imbasnya. Misalkan seorang pemikir belum terkenal, tapi apa namanya kontribusinya sudah lama, ada sejak sejarahnya. Itu baru bisa diangkat. Kalau dulu kan kalau orangnya masih hidup tidak bisa dibikin skripsi itu tidak bisa dibikin. Loh, kalau sekarang nggak dilihat efeknya, dilihat jangkauan pengaruhnya, dilihat apa namanya kontribusinya kan begitu. Kemudian yang keempat rasa yang baik atau Gefühl des Wohlgefallen, rasa yang baik apa ya rasa yang baik sebagai aspek subjektif dan estetika, perasaan kenikmatan yang muncul ketika kita mengalami satu keindahan. Ini dasar estetika, jadi perasaan terindahkan itu. Misalkan Anda seorang fotografer, ya kan? Begitu melihat objek itu kan langsung dalam pikiranmu itu kan muncul komposisi, muncul pencahayaan,
muncul apa ya, elemen-elemen keindahan di dalamnya. Wah, ini objek ini materinya bagus ini kalau saya foto pasti nanti akan indah. Muncul begitu dulu, maka segera Anda akan temukan ada orang-orang yang tidak bisa memotret, jangan disalahkan. Atau Anda kalau ingin belajar memotret yang baik, Anda mungkin pakai kamera yang sama, hasilnya kok nggak enak ya, kok nggak bagus dari punyamu ya. Terus sebenarnya pemotret yang baik itu dia sudah tahu komposisi keindahannya. Sehingga belum dipotret saja dia sudah merasakan ini ada ini ke full dash kevalen ini. Ada perasaan kenikmatan, perasaan keindahan sebelum dia gambarkan. Bahkan sebelum dia 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 kuaskan kanvasnya atau sebelum dia dia isi kanvasnya, belum kamu potretkan itu udah ada perasaan itu. Nah, nanti penikmatnya diharapkan juga akan mengalami begitu. Ada perasaan keindahan. Nah, nanti tergantung orang, tergantung setiap pribadi akan melihat mana yang indah, kembali yang ke atas tadi. Lihat lukisan abstrak, ada yang apa sih ini indahnya hanya kayak gini. Ya sah-sah saja. Kemudian ada lagi yang merasakan keindahannya justru pada lukisan abstrak. Karena lukisan abstrak tidak memenjarakan penikmatnya atau tidak dinakodai oleh pelukisnya untuk diarahkan ke satu tujuan. Tapi dibiarkan ke pengembaraannya tergantung referensi penilainya itu. Kalau dia seorang spiritualis, dia akan menemukan riak-riak spiritual di dalamnya. Kalau dia orang yang sifatnya idealis, dia akan temukan. Jadi lukisan abstrak justru akan memperkaya penilaiannya. Tapi yang lain justru merasa seperti tidak mendapatkan apapun. Jadi konsep keindahannya berbeda. Ada dan itu ditentukan oleh banyak faktor, kecerdasan, pengetahuan, latar belakang, budaya. Saya pernah ikut sesi namanya biodansa, biodansa begitu nama Jermannya. Jadi itu sejenis kayak terapi yang ditemukan oleh seorang profesor di sana, teman, jadi kemudian dia ikutkan saya gratis itu. Itu untuk terapi relaksasi. Banyak yang ikut mahal bayarnya. Saya pikir itu apa jenisnya. Ternyata salah satu sesinya itu menari. Lalu si profesor ini nyetel MP3 itu di dalam ruangan. Setiap orang suruhnya menari satu-satu. Terus dia pandu melalui lagu itu. Bayangkan Anda seorang gadis muda yang tengah ceria di pagi hari, kemudian mengambil sapu di taman belakang yang hijau dan indah. Anda menyapu sambil menari begitu. Ah, itu saya lihat orang-orang terbuai dan mungkin dia tidak hanya mendapatkan keindahan tapi kesembuhan dari luka batin atau apanya. Tapi tidak untuk saya, sedikit pun nggak ngefek. Karena latar belakangnya beda. Kenapa? Karena lagunya lagu klasik. Saya nggak ada referensi keindahan lagu klasik sampai seperti itu. Jeng teng teng, jeng teng teng, itu apa? Pejamkan mata, nikmati keindahannya. Ya saya lebih masuk kalau lagunya campur sari misalnya. Nah begitu. Tapi mereka karena itu anak budaya mereka lagu klasik. Apalagi di tempat-tempat seperti di Jerman, di kota seperti komponis besar Bach dilahirkan dan dimakamkan, itu kental sekali saya di sana itu tradisi belajar tradisi musik klasiknya itu kuat sekali. Nah, jadi kalau ada konser gitu orang-orang muda sekali kemudian konser di lapangan itu terpejam matanya, terus diem nggak mau diganggu begitu. Nah, saya pas begitu malah membayangkan orang-orang di desa lagi nonton wayang kulit dari radio atau dari speaker begitu. Nah, ini
budaya yang berbeda itu mempengaruhi cara orang menilai dan mendapatkan kenikmatan keseniannya. Seni lukis, seni musik, arsitektur. Pengalaman estetik subjektif, tapi jika banyak orang merasakan keindahan yang serupa itu dianggap universal. Gitu ya, intinya gitu. Subjektivitas di orang begitu terakui oleh banyak orang, maka keindahan itu menjadi universal. Romantisme. Filsafat romantisme muncul abad 18, mengeksplorasi hubungan antara seni, emosi, dan alam. Romantisme memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek hidup termasuk filsafat, sastra, seni, musik, dan politik. Nah, pokok filsafatnya ini, pentingnya perasaan dan intuisi, koneksi dengan alam, kebahagiaan individu dan kebebasan. Nah, ini tema-tema Anda untuk membuat skripsi ini. Ketidakpuasan terhadap modernitas, mistik dan irasionalisme. Jadi romantisme di Jerman ini tidak terkait dengan romantisme cinta yang begitu, saudara. Tapi emosi, ada perasaan. Gitu. Kemudian idealisme itu juga Jerman. Dan mistik dan irasionalisme. Coba bayangkan ini. Padahal khas filsafatnya kan di sana rasional. Tapi kalau Anda belajar filsafat barat itu kan rasionalisme itu kan khasnya filsafat Perancis. Apakah lalu berarti Inggris yang empirisme itu tidak rasional? Atau kemudian Jerman yang idealisme nggak rasional? Tidak. Itu lebih ke sudut pandang. Idealisme atau ini romantisme. Hmm. Ketidakpuasan terhadap modernitas. Modernitas ini terlalu kaku, tidak spontan. Kemudian tidak menghargai unsur batin manusia, mereka tidak puas. Dan mistik dan irasionalisme itu bukan lalu kemudian sesuatu yang tidak masuk akal. Karena memang ada hal-hal yang berkali-kali saya katakan memang bukan wilayahnya pikiran, bukan wilayahnya akal. Kayak kesenian itu tidak serta-merta atau banyak yang bukan wilayahnya akal. Ya kan? Misalkan kalau lagu itu ketukannya itu akali, rasional, matematis itu. Tapi pada harmoni tidak. Pada melodinya mana ada aturan melodi rasional dan melodi tidak rasional. Kan gitu. Pentingnya seni dan imajinasi, lalu pentingnya individualitas. Friedrich Schelling menekankan ekspresi emosi dalam seni. Ini Anda bisa perdalam sendiri. Schelling ya. Friedrich Schelling. Schelling. Nah ini fenomenologi dan hermeneutik. Lagi-lagi dua orang Jerman, Martin Heidegger 1976, belum lama. Heidegger ini ilmuwan yang karismatik di Jerman dan kemudian agak tercoreng dalam tanda petik ketika dia memihak Nazisme, Nazi. Ya, semua yang sepakat Nazi di Jerman sampai hari ini orang manapun itu apalagi kalau di Eropa Amerika ya pasti kemudian disalahkan, ya kan? Bahkan karena eh, ya Nazi itu dianggap dianggap kesalahan sejarah begitu. Dan sekarang sebaliknya kalau mendukung pada Zionisme, eh, Israel lebih bisa diterima daripada menerima mendukung Nazisme. Maka menarik Anda pelajari Heidegger, orang sepintar ini bisa setuju dengan Nazi. Sementara kita terus dibombardir dengan informasi yang bisa jadi tidak selamanya benar. Nazi ini misalkan genocide. Itu Anda cari coba di internet. Adakah bukti-bukti genocide atau Nazi ya misalnya kayak gitu itu.
Anda akan tercengang karena beberapa fakta menunjukkan tidak ada itu. Salah sebagian yang saya baca, tapi juga tidak diteliti, sekedar info saja. Tidak saya teliti mas saya. Misalkan camp-camp itu, camp-camp genocide itu sungguhnya apa? Ternyata itu camp-camp konsentrasi apa namanya karantina sebelum orang-orang Yahudi dipulangkan. Jadi kan ada coba baca lagi sejarah Yahudi di Eropa itu. Itu kan sudah disepakati banyak negara mereka harus pulangkan, tidak boleh lagi di situ. Sejak revolusi Bolshevik di Rusia, kemudian nanti ke Wina jadi gerakan yang apa yang mengkhawatirkan orang-orang Eropa dan kemudian dimusuhi di mana-mana Yahudi karena menurut mereka merusak tatanan. Lalu ada kesepakatan mengembalikan kemana ke negaranya. Saya tidak tahu mana yang dimaksud. Lalu dibikinlah camp-camp, camp-camp apa namanya? Tadi saya bilang karantina, seperti orang naik haji dulu. Kalau mau naik kapal, orang naik haji harus dikarantina dulu sebulan atau berapa. Sama seperti kemarin waktu virus COVID pulang dari luar negeri pulang harus dikarantina dulu. Jangan itu kucing. Saya kemarin ambil kucing di bandara itu kiriman dari anak saya karena kucingnya mau dipulangkan. Dia beli di sana, dia harus pindah kerja, kucingnya dipulangkan itu dikarantina dulu 2 minggu. Nah, camp-camp itu sebenarnya ternyata karantina. Jerman punya banyak karena Jerman paling siap memulangkan. Nah, terus kemudian ada lagi tidak ditemukan satu bukti kimia pun bahwa itu mereka dibunuh dengan cara dikimia dengan gas beracun. Sampai sekarang susah ditemukan buktinya. Gitu. Tapi kalau Anda ngomong seperti ini di sana atau di dunia internasional, Anda seperti bicara apa ya melawan sejarah, bicara yang anti Yahudi yang seperti itu. Nah, Heidegger dianggap ini dan Gadamer. Pengalaman estetis adalah Gadamer nggak ada kaitannya dengan Nazi. Ada uh, Heidegger dan Nazi. Itu coba. Ketika terus muncul itu kan, cari aja. Pengalaman yang melibatkan pemahaman dan interpretasi. Pengalaman estetik adalah pengalaman yang melibatkan intelektualitas dan interpretasi. Jadi paham dan menginterpretasi. Mencakup penafsiran makna, menafsirkan makna, itu makanya kan apa ya melihat seni yang menginterpretasi itu kan bagian dari kecerdasan, kecerdasan hati, kecerdasan pikiran, bukan suatu yang sembarangan gitu. Bukan maksud saya bisa membuat bisa sesuatu yang serius, mendengarkan musik, kemudian apapun lah. Mencakup penjelasan makna, analisis estetika, mempertimbangkan konteks dan sejarah, melihat film, nanti kan jadi kemudian logis dan tidak itu wah kok mau lihat film aja kok ribet gitu loh yang bikin aja Anda rasakan kan kalau film dibikin dengan cara tidak sungguh-sungguh tidak melalui riset yang baik dan apa lengkap ya filmnya sangat banyak kontradiksinya begitu itu menuliskan tempat membuat alur peta lokasi peta lini masa sejarahnya itu kan perlu riset. Nah, yang menonton juga jadi akan begitu. Nah, sejarah ekspresi pribadi, perbandingan dengan karya lain, dan pemahaman kontemporer. Hal ini membantu menggali nilai, membantu kita para penikmat itu, para penonton, para orang yang mengapresiasi karya seni, akan menggali nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang akan disampaikan di karya ini. Menggali makna dan kedalaman
sebuah objek atau karya seni. Nah, itu pengalaman estetik bersifat subjektif dan unik bagi setiap individu. Ini fenomenologi. Heidegger, fenomenologi itu metode gini, saudara. Ini ada kuliahnya. Saya mengampu kuliah ini. Tapi fenomenologi agama. Fenomenologi itu melihat gejala itu apa adanya. Artinya apa adanya itu kalau selama ini orang meneliti sesuatu itu kan ada teorinya dulu kan. Di kepala itu sudah ada teorinya. Fenomenologi justru enggak. Biarkan fenomena itu berbicara secara intuitif. Biarkan dia berbicara sendiri lalu intuisi kita yang menerima, yang menangkap. Artinya kita tidak menggunakan teori atau berprasangka dulu terhadap fenomenanya. Maka dengan cara begitu riset kita akan sangat kaya. Gitu. Misalnya kita lihat fenomena waria itu kan. Nah, kalau sudah memasukkan stigma, wah waria ini apalah orang nggak beres atau dan sebagainya ya kita terdistorsi, tidak penuh nanti dapatnya. Tapi kalau kita pahami, rasakan, masuk begitu, udah saya nggak tahu apa-apa, saya nggak akan menghakimi, maka nanti hasilnya akan lain. Nah, itu yang begitu namanya fenomenologi. Ini Heidegger salah satu yang mengembangkan. Kemudian hermeneutik itu artinya penafsiran. Penafsiran. Nah, dua-duanya ini bisa dipakai untuk mendekati kesenian. Postmodernisme. Postmodernisme itu paham yang pasca modern. Jadi nanti dekonstruksi ini ya kata-kata pentingnya dekonstruksi dan jadi paham yang sudah ada itu di dihancur luluhkan, dikonstruksi, dirusak. Paham tentang modernisme, misalkan modern itu keren, modern itu maju, modern itu begini itu dihancurkan semua. Benarkah begitu? Nah, kayak gitu. Itu pikiran posmo itu begitu. Ya, ya harga secangkir kopi di Starbucks emang segitu. Udah pas itu 50 itu. Kalau kamu pikirannya posmo akan mempertanyakan, iya po gitu. Ini betul-betulkah harga real ataukah ini hyper reality, realitas bikinan, realitas yang diciptakan untuk mendongkrak sesuatu secara semu, nah, begitu. Kayak kadang main-main kalau di kafe, misalkan di Starbucks itu saya undang itu pegawainya. Mbak ini kemahalan ini. Padahal sudah saya minum. Maksudnya Pak, ini 60.000 satu cangkir ini kemahalan ini. Betul ini. Emang harganya segitu Pak? Iya, harganya emang segitu dan apa sih daya saya terhadap harga-harga ini. Anda pun juga nggak bisa berkilah kan. Terus, tapi ini sadar nggak kalau ini kemahalan saya tanya gitu. Sampai teman saya itu nginjak-nginjak kaki itu, sudah. Karena si pelayan ngundang, "Oh, terus gimana Pak? Ya, mana? Temukan manajermu." Manajernya diundang. "Gimana Pak, ada yang bisa saya bantu?" "Kopimu terlalu mahal," aku bilang gitu. "Mari saja ngitung." Wah, kayak gitu-gitulah sampai teman-teman tuh sampai mau pergi karena nggak ingin terlibat sesuatu yang memalukan. Padahal saya sambil ketawa-ketawa itu. Sampai ada manajernya, dua pelayannya. Udah gini, Kak, ini jujur-jujuran aja. Kamu ngerasa mahal nggak harga secangkir kopi sekian gitu? Itu kan. Tapi ini kan dibikin gini, iya saya tahu. Saya punya mesinnya. Saya bisa bikin espresso, cappuccino, cafe latte. Saya bahkan bisa melatih. Mau meminta bentuk apa. Yang real sampai yang abstrak saya bisa melukisnya. Kebetulan saya suka kopi. Saya punya mesin, punya macam-macam cara bikin kopi. Setiap pergi saya belajar apa buatan kopi di tempat baru itu. Jadi saya
cukup tahulah bahkan sampai proses sangrainya itu saya ngerti. Terus green size-nya berapa, harus ditekan berapa bar, terus supaya aroma yang muncul kalau kalau mau ngeblend yang Arabica sama Robusta itu harus gimana tepatnya. Kalau mau dibikin itu saya cukup paham. Makanya terus tak ajak ngobrol begitu itu. Nah, Masnya ngerasain ini mahal nggak? Pernah mau ngajak keluarga atau teman terus kemudian jajan kopi ke sini itu. Enggak, Pak. Nah, ya makanya ini mahal. Nah, itu bukan bukan apa-apa. Saya sekedar sebenarnya juga nggak bermaksud ini untuk sebenarnya untuk ringan-ringan aja dalam konteks itu. Bahwa sebenarnya kita sering hidup di situasi-situasi yang nggak real itu maksud saya. Dan kita supaya tetap waspada bahwa ini bukan sesuatu yang normal. Jangan menormalisasi sesuatu yang sesungguhnya tidak normal. Sehingga kalau istilah Jawa itu tetap eling lan waspada. Karena yang sebejo-bejone wong ini zaman edan, setiap zaman itu punya edannya gitu. Nah, maka kalau tidak ikut menggila, kita nggak kebagian, dianggap aneh dan seterusnya. Tapi sebaik-baik, sebejo-bejonya, seberuntung-beruntungnya orang tuh yang tetap eling lan waspada. Eling itu artinya paham, sadar, dan waspada. Kan gitu, tugas filsafat kan begitu. Jangan ikut arus, pun taktis kalau menentangnya. Itu kalau saya sangat serius terus teriak-teriak di itu ya jadi lucu. Saya kan ajak guyon gitu kan. Nah ini lihat ini salah satu apa namanya karyanya Fontaine. Ini Duchamp tahun 1917 menggugat norma seni tradisional. Ini apa sih? Ini urinair, ya kan? Bukan wastafel, tempat untuk kencing. Duchamp ingin mengekspresikan bahwa seni bukanlah hanya tentang keindahan atau estetika, tetapi juga tentang konsep dan ide. Dengan memilih objek yang biasa dan umum seperti urinal, Duchamp ingin mengubah cara pandang orang terhadap objek tersebut dan menunjukkan bahwa segala sesuatu bisa menjadi objek seni jika dipandang dengan cara yang berbeda. Kan begitu toh? Nah, menarik ini. Kalau selama ini kan keindahan, keindahan, keindahan terus gitu kan. Nah, makanya ini bikin yang bukan keindahan, tapi sesuatu yang yang berbeda. Saya barusan terpikir beberapa malam lalu di daerah kami ini setiap setiap malam takbir itu ada lomba, namanya lomba takbir itu kan. Sejak saya datang sampai sekarang tuh makin canggih ini ya lombanya itu dan mahal. Bukan hanya karnaval-karnaval enggak. Kemarin desa saya tempat tinggal ini, Pedukuhan ini beberapa kali memenangkan lomba itu dan selalu menarik karena kolosal sifatnya. Kolosal, jadi banyak sekali yang terlibat anak muda. Kemudian kemarin tuh mereka pakai panji-panji, pakai kemudian di koreografi. Ada koreografernya itu dengan banyak banyak genderang. Lalu di tengah-tengah itu ada pertunjukan teaternya. Nah, itu memukau, udah seragamnya bagus itu. Ya kan? Lalu yang lain ikut begitu tahun-tahun berikutnya. Ini lebih 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 dahsyat lagi. Mereka meningkatkan performnya dengan gamelan, dengan alat musik, dengan drama di situ itu kan. Nah, dalam hati saya tentu sangat setuju karena sedikit banyak saya ikut memulai model-model yang seperti itu. Dulu awal ke sini saya bikin ketoprak itu, saya bikin skenarionya. Saya sering cerita ini, Laskar Terakhir Diponegoro. Karena saya tulis di situ Diponegoro setelah ketangkap Belanda itu pertempurannya masih berlanjut oleh laskarnya. Di mana mereka sembunyi di desa ini gitu kan.
bikin cerita, ngarang semua tentunya fiktif, fiksi, anak cerita fiksi, tapi bertahun-tahun kemudian itu malah diyakini oleh banyak orang bahwa cerita itu benar adanya. Sampai saya ketemu apa sesepuh di dusunnya kan ya sering diwawancara itu cerita itu terus saya ingatkan Pak itu kan maaf Pak itu kan kita bikin dulu. Nah, yang menulis kisahnya itu. Terus dia jawab, iya Pak, tapi aslinya memang begitu. Ya sudah. Nah, kembali ke yang tadi dan balik ke sini itu saya kembali yang takbir tadi. Balik ke pikir saya begini. Ini kalau terus-terusan begini akan jadi objeknya itu terus saja begitu. Dramatik, puisi, deklamasi, di acara takbirnya itu loh saudara. Ya menarik, tapi bagi saya nggak berkembang. Dan bukankah lebih indah kalau kemudian ditampilkan sesuatu yang berbeda, yang sederhana gitu. Susah loh saudara, bikin karya seni yang sederhana tapi bagus itu susah, gitu kan. Potret, objek foto itu kan coba indah kan selalu begitu. Mikro misalkan, mikro ya pasti indahnya lah, karena ada unsur keterkejutan di situ. Makro, foto makro, mata apalah nyamuk besar banget itu ternyata begitu. Belakangnya ngeblur ya otomatis. Tapi coba eee, foto yang sederhana tapi kuat banget. Karya-karya seni yang kuat itu kan, apa ya, unsur kesederhanaannya tuh kuat, tapi ada sesuatunya. Nah itu Saudara, kalau udah bisa bikin begitu, wah insya Allah bagus banget itu. Nah saya membayangkan takbir itu begitulah sama seperti seni itu tentang konsep, tentang ide. Nah segala sesuatu bisa menjadi objek seni kalau dipandang secara berbeda. Hidup itu indah kalau kamu berhasil mengembangkan cara pandang yang berbeda. Kan begitu toh? Bahkan tragedi itu bisa bermakna, bisa berhikmah kalau kamu bisa melihatnya itu sebagai dari cara yang berbeda. Kalau dikatakan hidup itu seni, ya begini ini. Jadi objek seni itu bukan hanya lukisan indah, bukan apa-apa yang indah. Kehidupan yang beragam bahkan random saja ini itu satu keindahan. Karena kita mampu membangunnya sebagai seni gitu. Hal ini menciptakan keragaman pandangan dengan beberapa melihatnya sebagai inovasi kreatif dan yang lain sebagai ejekan terhadap seni konvensional. Seni konvensional menunjukkan cara seni postmodernisme meragukan otoritas seni dan norma-norma sosial. Sama sekarang lagi musim AI. Makin lama jenuh. Wong hanya gitu-gitu, ya kan? Misalkan ya, sekarang sudah berapa tahun saya lihat Del eee, Del-E, eee, sering saya cerita ini. Jadi anak saya ini ilustrator, dia punya kerja sampingan ilustrator. Mmm, Awal-awal pas IA itu dia risau karena hampir menggantikan itu. Tapi sampai sejauh ini saya lihat masih punya banyak peluang yang tidak tergantikan AI. Bahkan lukisan itu yang misalkan paling banyak sekarang kan yang diandalkan itu ya terutama lukisan itu tadi yang saya maksud. Juga mulai yang menang yang di Colorado itu. Saya tulis itu yang lukisan AI kemudian memenangkan 5 miliar itu. Itu juga segera orang melupakan karena begitu mudahnya dibikin. Terus kemudian yang agak sedikit ribet tapi diiklankan mudah itu lukisan yang misalkan kayak Pak Jokowi goreng goreng pisang atau dia Pak Prabowo jualan martabak atau apa yang begitu itu kan. Kalau diiklankan kan mudah bikinnya. Khususnya ternyata juga apa ya tidak seperti yang diiklankan dan hasilnya juga tidak hebat-hebat banget. Hanya itu maksud saya.
Mungkin Anda punya informasi yang bisa disampaikan ke saya, mungkin ada yang lebih karena AI itu yang model chatbot, eee, yang paling kuat itu ChatGPT, yang diklaim paling bisa interaksi dengan bahasa manusia itu, pikiran manusia ChatGPT. Dia kuat di situ. Itu coba suruh bikin puisi. Puisi yang persis prompt-nya seperti yang ingin kamu gambarkan. Nanti tidak bisa. Kalau prompt-nya sederhana, bikinkan jadwal harian, bikinkan ini belum kompleks ya masih bisa. Nah gitu loh. Jadi, maka Posmo ini dalam satu hal ini, bagus banget. Saya termasuk suka aliran ini, karena sering menggugat hal-hal yang sifatnya itu sudah dianggap lumrah itu. Nggak tidak tidak mapan karena sesuatu kalau udah mulai terasakan mapan itu dalam benak saya itu berbahaya. Kemapanan-kemapanan itu berbahaya dalam tanda petik. Jadi kamu harus gelisah dengan sesuatu yang sifatnya mapan banget itu udah hati-hati itu. Ya kan? Termasuk udah punya mapan, rutin itu kan tenang, statis kan gitu kan. Masa hidup akan seperti itu. Baik, tinjauan sejarah ini membantu kita memahami bagaimana seni telah dilihat dan dipahami dari sudut pandang filosofis berbeda sepanjang waktu. Ini tadi kan judulnya seni dilihat dari sejarahnya. Mencerminkan perkembangan pemikiran filsafat telah mempengaruhi seni dan sebaliknya, menciptakan dialog yang terus berlanjut antara dua domain yang penting ini. Makanya kalau kita dengar Renaissance di Eropa itu ya Renaissance pemikiran, Renaissance seni pasti. Arsitekturnya berubah, pemikiran filosofi di baliknya berubah kan begitu. Seni patungnya berubah. Maka dia mengatakan Renaissance keseniannya itu di Itali, tapi Renaissance pemikirannya di Perancis. Kan begitu kan kalau Anda belajar di Inggris atau bareng di Eropanya. Tapi kalau kesenian kan pusat Renaissance-nya itu kan representasikan di Firenze, di Florence gitu, Itali. Perdebatan antara seni sebagai tiruan dan seni sebagai ekspresi. Seni sebagai tiruan, sekali lagi kalau seni sebagai tiruan tadi Plato, Mimesis. Bukan kok Plato mendukung itu, justru Plato tidak setuju dengan seni karena dianggap sebagai tiruan. Pandangan ini telah ada sejak zaman kuno, mengutamakan reproduksi yang akurat dari dunia nyata dalam karya seni. Jadi ilmu orang atau seniman yang berpandangan ini mengutamakan membuat karya seni itu harus semirip-miripnya, seakurat mungkin dengan aslinya. Plato, seni yang meniru dunia nyata hanya menciptakan salinan yang tidak sempurna dan mengganggu pemahaman tentang realitas sejati. Jadi dia kritik. Plato tidak setuju dengan mimesis. Tapi kalau senimannya ini, mimesis ini penting. Karena makin persis makin akurat. Waktu itu kan begitu kan. Misalkan Julius Julius Caesar. Julius Caesar. Itu saking legendnya itu sampai pemimpin memimpin negara itu namanya Kaisar. Itu kan lucu ya. Kaisar Hirohito, Kaisar. Atau diambil nama dia Caesar. Itu kan ada patung yang dianggap paling realistis itu hanya satu yang menggambarkan Julius Caesar. Anda cari itu. Jadi presisi, kemudian patung David. Nah, itu seni-seni mimesis. Kalau Plato tidak setuju. Seni sebagai tiruan tidak memiliki nilai filosofis yang tinggi karena hanya ilusi. Ilusi. Ya kan? Nah, kan seni yang paling dihargai adalah yang mampu meniru keindahan. Nah, dengan cara yang paling akurat. Kan sangat berbeda dengan
Plato. Menurut dia justru yang paling bagus itu yang bisa persis. Menurut Kant, seni yang mampu meniru alam dengan baik adalah seni yang paling berhasil. Karena pandangan filosofinya berbeda. Benjamin mengemukakan pandangan berlawanan dalam esainya The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. Menurutnya reproduksi mekanis seperti fotografi, seni grafis telah mengubah cara kita melihat seni. Oke, ya fotografi seni digital yang akhir-akhir ini. Seni yang mencoba meniru alam secara akurat telah kehilangan nilai uniknya karena begitu mudahnya direproduksi. Ya kan, kamu motret itu kan, jadi nggak makanya apa foto yang dilukis lagi itu memiliki nilai lebih sama-sama aslinya dibanding hanya hasil foto. Karena seni yang asli dan unik menjadi kurang berharga dalam era reproduksi mekanik seperti ini. Pandangan ini menggugah pertanyaan tentang apakah seni sebagai tiruan masih relevan dalam era teknologi modern seperti ini. Karena sudah begitu mudahnya untuk dibikin sepersis mungkin. Apakah masih relevan? Gitu kan. Ini berarti juga tidak setuju dengan tiruan, dengan mimesis. Yang lain nanti berbeda lagi, justru dipentingkan karena ingin menghadirkan realitas tiruannya itu di alam yang seolah-olah nyata. Dulu orang bikin eh, film misalkan Jurassic Park itu Steven Spielberg sutradaranya. Itu beberapa adegan itu benar-benar dibikin ukuran skala gigantik itu besar dinosaurusnya. Karena CGI waktu itu belum secanggih seperti kalau sekarang kan apa namanya animasi digital, layar biru dan seterusnya. Nah, itu justru sekarang makin maju, makin dibutuhkan. Artinya mimesis ini terdukung kalau diproduksi film. Harus begitu malah, gitu kan, sepersis-persisnya. Terakhir, seni sebagai ekspresi, menekankan ekspresi seni dalam mengungkapkan perasaan, terus mengungkapkan ide atau makna di dalam karya seninya. Contohnya filsuf Herder. Dia mengklaim bahwa seni adalah ekspresi budaya dan bahasa dari suatu masyarakat. Karya seni mencerminkan jiwa kolektif masyarakat yang menciptakannya. Kesenian itu adalah ekspresi jiwa kolektif itu sudah ada ya. Jadi kalau Anda lihat Raden Patah melukis itu bukan hanya pikiran Raden Patah, Raden Saleh atau Avandi melukis itu selalu pikiran kolektif dari zamannya kan begitu. Oleh karena itu seni harus dipahami sebagai ekspresi unik dari budaya atau identitas. Heidegger menganggap seni sebagai sebuah peristiwa di mana dunia mengungkapkan dirinya sendiri melalui karya seni. Seni bukan hanya tentang meniru alam, tetapi mengungkapkan kebenaran tentang dunia. Nah, dan manusia melalui pengalaman estetika. Jadi bukan hanya meniru, ini lebih diperdalam lagi sebagai ekspresi. Entah persis, entah enggak, itu urusan lain. Itu nanti tergantung senimannya. Kalau dia mengekspresikan sebagai abstrak, ya munculnya abstrak. Berlian dalam bukunya menyatakan seni sebagai sarana merasakan dan memahami hubungan manusia dengan dunia sekitarnya. Seni adalah cara manusia merenungkan dan berinteraksi dengan lingkungan fisik dan sosial mereka. Nah, ada pertanyaan, saudara? Silakan ditulis lagi ini. Tulis namamu di kolom. Oke, silahkan yang belum resensi GR.
Sudah semua ini. Hmm. Terus yang hmm, yang sudah kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai sekian. Ini memang bentar obrolannya. Oke, selamat berlebaran. Ini puasa ini saya cenderung apa bikin online saudara ya. Itu online itu sebenarnya tidak ideal. Makanya UGM itu hanya membolehkan 40%. Di puasa-puasa begini nampaknya apalagi menjelang lebaran ini jadi lebih ideal. Banyak sekali yang tanya karena di mata kuliah yang lain merencanakan kepulangan, membeli tiket segala. Nah, saya sadar itu, saya paham. Jadi ya sudah online. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, selamat berlebaran. Terima kasih, Pak. Selamat lebaran.